Legal dan ilegalnya penjualan minuman keras seperti minuman alkohol, miras, dan semacamnya memang selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dan perjalanannya sangat panjang kalau kita berbicara dalam konteks negara Indonesia. Seperti apa legal dan ilegalnya minuman alkohol ini pada tanah air Indonesia? Karena pada ujungnya, kalau kita berbicara mengenai keberadaan dari minuman beralkohol di Indonesia, selalu berkaitan dengan cukai. Berikut ini adalah aturan usaha produksi miras 2021 untuk bisa memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol atau minuman keras dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti berikut. Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai dimasukkannya industri produksi minuman beralkohol atau miras ini tercantum di lampiran 3 soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Lantas, meski sadar akan aturan dan bahaya yang ada, namun tetap saja ada salah satu warga Purwokerto bernama Adit seolah tidak peduli. Ia menjual miras buatannya pribadi secara diam-diam ke orang-orang yang memang sudah dikenalnya. Pelanggannya pun tidak sedikit, yang pastinya didominasi oleh kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan target utama Adit. Adit biasa hanya meminum alkohol racikannya kepada orang yang dikenalnya. Reportase investigasi melihat langsung bagaimana Adit menjual minuman alkoholnya. Adit biasa menjual minumannya melalui pesanan via chat, lalu bertemu dengan sang pembeli. Boleh diceritakan bagaimana awal mula Anda memulai bisnis ini terlebih dahulu? Awal mula buat bisnis ini tuh kayak lihat keresahan orang-orang peminum tapi yang nggak bisa membeli barang-barang yang dikatakan mahal begitu. Jadi inspirasinya dari situ sih. Gitu. Apakah Anda tidak takut dengan konsekuensi menjual minuman ini? Kalau buat bisnis seperti ini sih kayaknya enggak ya, karena emang fokusnya tuh kita menciptakan minuman yang murah dan bisa masuk di semua kalangan gitu. Kalau boleh tahu apa saja bahan-bahan yang digunakan dan apakah bahan yang mudah didapatkan atau tidak? Kalau untuk bahan sih sebenarnya gampang ya didapatkan, cuman kan dari segi pengolahan sama jenisnya sih yang kayaknya nggak mesti semua orang tuh tahu di hal itu. Jadi kayak ada pengkhususan tertentu lah buat dari bahan minuman ini. Gitu. Bahan yang digunakan oleh Adit dalam membuat campuran ciunya yaitu menggunakan ginseng yang seharusnya baik bagi tubuh, tetapi naasnya justru menjadi bahan baku utama yang difermentasi. Lalu jeruk asli yang diperas untuk menambah cita rasa supaya orang-orang menyukai rasa minuman Mas Adit. Dan alkohol sebagai pelengkap terakhir dalam racikannya. Apakah Anda memproduksi minuman ini setiap hari? Bisa dikatakan setiap hari, betul. Bisa dikatakan setiap hari. Sebanyak apa minuman yang Anda produksi dalam satu hari? Untuk produksi paling tinggi itu mengolah bahannya itu sekitar 15 liter. Itu satu hari. Gitu. Kira-kira berapa kisaran harga dan keuntungan yang diraup selama kurang lebih 1 bulan? Kalau buat keuntungan sebulannya lumayan sih. Bisa dikatakan dari untuk bersihnya tuh sekitar 5 sampai 10 ke 12 bisa untuk 1 bulan gitu. Adit menjual minuman alkohol ilegalnya dengan harga Rp50.000. Dari harga tersebut, Adit bisa meraih keuntungan 2 kali lipat. Meski sadar akan bahaya dan peraturan yang ada, Adit tetap tak bergeming. Bagi Adit, bea cukai hanyalah penghambat untuk meraup keuntungan dan mengurangi jumlah pembeli.
Kira-kira mengapa banyak mahasiswa yang memilih untuk membeli alkohol racikan daripada merek lain yang sudah ada? Mungkin dari segi murah ya, satu itu, dan kedua tuh kayak kadang-kadang kan ada beberapa peminum yang cuman nyari sensasi gimana nih caranya bisa mabok, tapi kita dapetinnya itu barang yang murahnya nggak terlalu mahal begitu. Gitu sih. Pernah atau tidak berurusan dengan pihak yang berwenang terkait bisnis Anda? Kalau urusan sama pihak berwenang tuh sering ya, bahkan dikatakan bisa sering, karena kadang-kadang ada beberapa oknum dari katakanlah kepolisian atau apa tuh tiba-tiba dalam satu hari ada orderan tuh yang lumayan nggak masuk akal sih sebenarnya sih. Kayak katakanlah sehari itu ada yang order tuh sampai 40 botol, 60 botol tuh kadang-kadang bisa dicurigai itu oknum-oknum begitu. Gitu sih. Dengan adanya tayangan ini, diharapkan pemirsa dapat secara bijak untuk memilih mana minuman yang seharusnya baik dan tidak dikonsumsi demi kesehatan jasmani. Jangan sampai menyesal dengan apa yang kita pilih untuk konsumsi di kemudian hari, karena kami sudah memberitahukannya.